Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali membincangkan masalah pendidikan Al-Quran. Jadi kita berharap anak-anak kita bisa pas waktu minimal belajar Al-Qurannya, karena kalau terjadi keterlambatan di masa kecil memulai atau starting belajar Al-Quran, ini berefek besar sampai nanti usia muda, dewasa, dan mungkin selama hidupnya. Jadi kenapa kita melihat orang yang sudah berumur tapi tidak bisa baca Al-Quran, setelah kami cari-cari, kami lihat, lalu dapatlah kesimpulan bahwa dulu waktu belajar Al-Quran masa kecilnya mungkin ada sedikit terjadi kelalaian lah bahasa sederhananya. Jadi menurut kami itu pun sebagai himbauan atau saran kepada orang tua yang mempunyai anak usia TK, taman kanak-kanak, berarti umuran kisar 4-5 tahun, itu harusnya sudah mulai belajar membaca Al-Quran. Tentu belajar membaca Al-Qurannya pasti pakai metode untuk saat ini banyak, cuman yang populer itu pastilah di Indonesia ini metode Iqra. Jadi kalau kita memasukkan anak usia TK atau memulai start belajar Iqra-nya di usia TK, 1 tahun itu kalau durasi belajarnya 4 kali 1 minggu, ini kalau kita masukkan ke lembaga ya, sebenarnya lembaga yang pas itu namanya PAUD Quran atau TK Quran. Itu sudah ada sebenarnya di aturan pemerintah nomor 91 tahun 2020 SK Dirjen Kementerian Agamanya. Jadi kalau masuk di usia TK itulah minimal 1 tahun itu, insya Allah anak kita standarnya bisa belajar Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Alhamdulillah. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Ini sudah standar ini. Lalu di kelas 1 SD itu belajarnya Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Lalu kalau secara kelembagaan ini sudah tamat TK Quran. Tamat TK Quran, masuk lagi di kelas 2 SD atau dalam struktur lembaga pendidikan Qurannya itu masuk di kelas 1 TPQ. Masuk TPQ sudah mulai belajar Al-Quran kelas 2 SD atau kelas 1 TPQ. Sama nanti. Di TPQ dia kelas 1, di SD dia kelas 2 gitu maksudnya. Jadi di kelas 2 itu belajar Al-Quran awal setelah tamat Iqra di kelas 1 SD. Mungkin ada acara wisuda dan lain sebagainya, itu boleh saja. Nanti di kelas 3 Al-Quran lanjutan. Kelas 2 Al-Quran awal, mungkin terbata-bata, ya mungkin baru mulai masuk Al-Quran, ya Al-Qurannya sudah besar, beda dengan Iqra. Di kelas 2 itu lalu di tahun berikutnya atau di kelas 3 atau kelas 2 TPQ itu sudah Quran lanjutan. Kalau kita merujuk ke SK Dirjen tadi, di kelas 4 itu masih ada satu lagi tingkatan level 3 TPQ atau kelas 3. Tapi sederhananya begini,
eh di kelas 2 tadi Iqra awal, Al-Qur'an awal, di kelas 3 Al-Qur'an lanjutan, nanti di kelas 4 SD, ya, 4 SD atau kelas 3 TPQ atau level 3 TPQ, anak kita harapkan sudah bisa baca Quran walaupun belum pandai ya, pandai dalam artian ia punya condongnya kemana gitu. Misalkan kalau suaranya bagus, modal suaranya ada, bisa nanti ke tilawah atau nanti ke tartil gitu. Atau anak ini nanti sukanya atau condongnya ke tahfiz, ya boleh. Begitulah kira-kira yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhitungkan dari awal. Ini sebenarnya pesannya untuk orang tua yang punya anak, jangan terlambat memasukkan anak ke lembaga pendidikan Quran. Kalau dimasukkan di usia atau di kelas 2 SD misalkan, baru start up-nya belajar Iqra, kelas 3 dia baru tamat Iqra, kelas 4 baru Al-Quran, ya wajar sampai ke depannya akan terjadi keterlambatan itu, sehingga anak yang kita harapkan tahfiz, tilawah segala macam akan tertunda gara-gara terlambat tadi memasukkan. Atau kita memang pendidikan lembaga pendidikan Quran masih sifatnya informal, kita mampu atau bisa mengajarkan anak di rumah, ya startnya minimal di situ, usia TK. Kalau bisa sebelum itu tidak ada salahnya, tapi juga tidak boleh memaksakan. Itu saja poin penting kita malam hari ini. Sebagai orang tua kita sama-sama berusaha untuk memikirkan bagaimana nanti anak kita bisa pas waktunya. Kita harapkan di kelas 3 SD sudah bisa baca Quran, kelas 4 ke atas kita sudah bisa mengarahkan kemana condongnya, tartil, tilawah, tahfiz atau lain sebagainya, dan juga nanti akan memudahkan kita dalam memasukkan pelajaran intisari agama kita, pelajaran-pelajaran penting maksudnya, belajar sholat, ya berwudu dan segala macamnya, karena usia belajar Qurannya udah selesai tadi, kelas 3 SD, kelas 2 kalau Iqra-nya kelas 1 SD dan kelas TK. Kenapa ada orang yang sudah berumur tapi juga belum tahu sholat dan segala macam? Kemungkinan besar menurut kami, ya menurut saya, itu karena terlambat belajarnya di awal, ya salah sampai ke atasnya gitu maksudnya. Oke, demikian saja, mudah-mudahan manfaat. Lain waktu kita akan sambung lagi. Kita sebagai orang tua dititipkan amanah anak, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, terutama kita berusaha untuk menanamkan agama sejak dini, terutama mempelajari Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.